Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا Amma ba'd ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga apa yang kita niatkan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta sholawat semoga tetap tercurah limpah kepada uswah kita, suri teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang sebelum yang terakhir, yaitu berkaitan dengan masalah surga. Ternyata ada materi yang belum tersampaikan. Harapannya malam hari ini kita sudah mulai membahas tentang neraka. Tetapi ternyata ada satu materi yang belum terselesaikan, yaitu tentang adanya orang yang masuk surganya tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak salah belum. Kemarin hanya menyinggung sedikit tetapi belum kita jabarkan secara utuh. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan ini kita ambilkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lafaz hadis ini milik Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sebuah hadis yang cukup panjang. Maka kita bacakan dari awal hadis insyaallah sampai akhir hadis. Di sana nanti di akhir hadis ada ciri-ciri orang yang orang itu akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga tanpa diazab dan tanpa dihisab. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang masuk surga. Kalau kenikmatan VIP yang kemarin kita sampaikan adalah adanya orang-orang yang masuk surga, di surga bisa bertemu dengan keluarga. Ini kenikmatan yang luar biasa. Di antara kenikmatan luar biasa lain yang lebih daripada itu semua adalah adanya orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Artinya apa? Dia masuk surga tanpa dihitung berapa amalnya, digunakan untuk apa umurnya, hartanya dibelanjakan kemana,
harta yang dia dapatkan didapat dari cara yang seperti apa, tanpa dihisab, tanpa dihitung, langsung Allah Subhanahu wa taala masukkan orang itu ke dalam surga. Padahal hisab di mahsyar itu merupakan perkara yang genting, perkara yang menakutkan. Tetapi ada orang yang aman daripada itu semua. Dia tidak dihisab, apalagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan peristiwa ini terjadi? Ketika di padang mahsyar orang-orang kemudian mencari syafaat dari orang yang bisa memberikan syafaat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang kemudian dinukil oleh Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab beliau Aqidatut Tauhid, bahwa orang-orang akan mencari Nabi Adam, kemudian meminta agar Nabi Adam memberikan syafaat. Kata mereka, wahai Adam, isfa' lana ila rabbika. Wahai Adam, mintakan syafaat kepada Allah untuk kami. Nabi Adam tidak berani memberikan syafaat. Nabi Adam berkata, idhab ila ghairi. Pergilah kepada orang selain saya. Idhab ila Nuh. Pergi kalian kepada Nabi Nuh. Maka mereka semua orang-orang di mahsyar itu mencari Nabi Nuh. Nabi Nuh mana? Ketemu. Ketika menjumpai Nabi Nuh, mereka berargumen dengan beberapa argumen. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, isfa' lana ila rabbik. Mintakan kepada Allah syafaat untuk kami. Maka Nabi Nuh alaihi salam menjawab bahwa hari ini Allah murka. Hari ini Allah murka, yang Allah belum pernah murka yang seperti ini sebelumnya, dan Allah tidak akan pernah murka yang seperti ini setelahnya. Artinya apa? Inilah keadaan di mana semurka-murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihi salam menjawab bahwa beliau tidak berani memberikan syafaat karena doa yang dimiliki oleh Nabi Nuh pernah Nabi Nuh gunakan di dunia. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satupun orang kafir tinggal di atas muka bumi. Bahasane tembarak niku napa? Ya Allah, wong kafir niku henteki mawon. Jangan tinggalkan satupun orang kafir tinggal di atas muka bumi. Apakah Allah kabulkan doanya Nabi Nuh? Kabulkan. Maka kemudian Allah berikan kepada umatnya Nabi Nuh, kepada orang-orang yang membangkang kepada Nabi Nuh berupa banjir yang besar, yang menenggelamkan semua orang. Yang tidak tenggelam hanya orang-orang yang beriman, yang jumlahnya kurang lebih 80 saja. Maka Nabi Nuh alaihi salam tidak berani memberikan syafaat. Maka Nabi Nuh mengatakan, idhab ila ghairi. Pergilah kalian semua kepada orang selain aku. Idhab ila Ibrahim. Pergi kepada Nabi Ibrahim. Maka mereka semua mencari Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian diminta oleh manusia, wahai Ibrahim, engkau adalah bapak para nabi, isfa' lana ila rabbik. Mintakan syafaat kepada Allah untuk kami, beri kami syafaat.
maka Nabi Ibrahim tidak berani memberikan syafaat, teringat dengan satu kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu berbohong. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di sini, ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Mesir, ini siapa? Maka jawaban Nabi Ibrahim ketika itu apa? Hadihi ukhti, ini adalah saudari saya. Padahal itu adalah istrinya. Maka teringat dengan kesalahan itu, Nabi Ibrahim tidak berani memberikan syafaat. Kemudian Nabi Ibrahim berkata seperti yang dikatakan oleh Nabi Nuh, bahwa hari ini Allah sedang murka. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, idhab ila Musa, pergilah kalian semua kepada Nabi Musa. Maka kemudian mereka semua pergi kepada Nabi Musa, memberikan argumen bahwa Nabi Musa itu adalah kalimur Rahman, kalimullah, orang yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan Nabi Musa dengan perbincangan yang benar. Maka mereka minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, minta syafaat kepada Allah untuk kami. Nabi Musa tidak berani memberikan syafaat. Jawabannya sama, bahwa Allah sedang murka. Dan Nabi Musa teringat dengan kesalahannya, nopo? Pernah membunuh satu orang, yaitu orang Mesir. Padahal Nabi Musa tidak niat untuk membunuh. Jadi pembunuhan yang tidak disengaja. Nabi Musa memukul orang Mesir dengan satu kali pukulan. Sebagian riwayat pukulan itu dengan menggunakan jari telunjuk. Namun ditunyu sampeyan ke bahasa kita. Ternyata orang itu meninggal saking kuatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh niku memukul batu pecah. Bukan batu kerikil, batu besar. Bahkan batu besar itu yang digunakan oleh Nabi Musa untuk menyampirkan itu apa? Menyampirkan bajunya Nabi Musa ketika Nabi Musa mandi di sungai. Batu itu kemudian lari, singkat cerita ini kisahnya tentang mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa mengejar, kemudian batu itu dipukul. Batu itu pun pecah. Saking kuatnya Nabi Musa. Maka satu orang ini dipukul dengan satu kali pukulan dengan jari telunjuk. Tidak perlu menggunakan jurus kata melempar tubuh. Langsung dengan jari telunjuk. Duk, mati. Jadi zaman sekarang enten Nabi Musa, kemudian apa nih kok? Olimpiade SEA Games, pencak silat. Nah, tidak ada yang bisa menandingi Nabi Musa. Ini petarung luar biasa. Maka Nabi Musa tidak berani memberikan syafaat. Nabi Musa mengatakan, idhab ila ghairi, pergilah kalian kepada orang selain aku. Idhab ila Isa, pergilah kepada Nabi Isa. Maka mereka orang-orang di mahsyar mencari Nabi Isa. Ketika bertemu dengan Nabi Isa, minta agar Nabi Isa memintakan syafaat kepada Allah untuk mereka. Nabi Isa tidak berani memberikan syafaat, tetapi Nabi Isa tidak menyebutkan alasan. Nabi Isa langsung mengatakan, idhab ila ghairi, idhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kepada orang selain saya, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mahsyar di mana kita harus mencari Nabi Muhammad. Padahal mahsyar itu luas. Mboten namung sak pandean. Pandian ini putih sini. Pandian mawon. Tidak sak Temanggung. Ini sak mahsyar. Mencari orang sak Temanggung mawon bingung. Teng pasar mboten enten, teng Tembara. Mboten enten teng Paraan, mboten enten teng Bulu, mboten enten Candi Rata. Bingung sak Temanggung. Niki semahsyar.
Maka kemana kita harus mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mahsyar ketika kita harus mencari? Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta, beliau menjelaskan ada 3 tempat. Yang 3 tempat itu tidak akan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mahsyar. Pasti Rasulullah berada di salah satu dari 3 tempat itu. 1. Haud, telaganya Nabi. 2. Mizan, timbangan, tempat di mana amal perbuatan manusia ditimbang. Dan indas sirat, yaitu di titian sirat yang membentang di atas neraka jahanam. 3 tempat di mana kalau tidak di salah satunya maka di yang lain. Kalau tidak di haud, ya pasti di sirat. Kalau tidak di sirat, ya pasti di mizan. 3 tempat yang tidak akan ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mahsyar. Maka orang-orang mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu. Ketika ketemu, kemudian mereka meminta agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat, memintakan syafaat kepada Allah untuk mereka. Maka kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, isfa' lana ila rabbik, mintakan syafaat kepada Allah untuk kami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sebagaimana jawaban nabi-nabi sebelumnya. Nabi terakhir tetapi paling mulia. Nabi termuda tetapi termulia. Nabi yang paling akhir tetapi menjadi pemimpinnya para nabi, di mana nabi-nabi yang lain tidak akan masuk, di mana umat nabi yang lain tidak akan masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Nabi paling mulia tidak menjawab sebagaimana jawaban nabi yang lain. Nabi diminta seperti itu langsung sujud dengan sujud yang cukup lama. Maka kemudian terdengar suara, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal, minta. Tu'ta, maka engkau akan diberi. Isfa', mintalah syafaat. Tusyafa', syafaatmu akan diterima. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari sujudnya, kemudian memberikan syafaat kepada umatnya, dan inilah yang oleh para ulama dinamakan sebagai asy-syafa'atul uzma, syafaat teragung, syafaat yang agung. Nah, siapa? Pertanyaannya, siapa orang yang pertama kali mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Merekalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan mereka untuk masuk surga min babil aiman, dari pintu surga sebelah kanan. Wallahu a'lam, pintu surga sebelah kanan itu sebelah pundi, wallahu a'lam. Yang jelas bunyi hadisnya min babil aiman, dari pintu yang sebelah kanan. Maka inilah yang kemudian diberikan syafaat pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi itu belum dihisab. Mereka semua masuk surga, langsung mawon lus bahasanya kita, lus surga tanpa dihisab. Setelah mereka semua masuk surga yang tanpa dihisab itu, baru selain mereka dihisab. Maka syafaat kemudian diberikan kepada selain mereka. Dihisab, ditanya umurnya, hartanya, kemudian kesehatannya, dan lain sebagainya. Nah, ini di antara mereka ternyata inilah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi di mahsyar, dibangkitkan di padang mahsyar, menunggu dalam waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada proses tadi di mana kemudian mereka mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya mereka mencari para nabi. Nah, setelah itulah baru kemudian ini
waktu di mana orang-orang masuk surga tanpa hisab. Setelah itu baru kemudian orang-orang yang masuk surga dan dihisab. Ada yang dihisab masuk surga. Ada yang dihisab ternyata di neraka terlebih dahulu. Langsung baru kemudian diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dalam banyak riwayat disebutkan tentang hal itu. Nah, kita akan membahas bagaimana sebenarnya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kok bisa masuk surga tanpa hisab? Kita bisa atau tidak? Karena ini luar biasa. Apalagi bagi orang-orang kaya. Ini orang-orang kaya itu harusnya mempeng dongo masuk surga tanpa hisab. Soalnya antara kaya dan miskin itu selisihnya bisa 500 tahun. 500 tahun itu yusone pinten? 40. Kok kaya wis suwi ya 40. Niki gang 100 tahun. 100 tahun itu dangu banget. Lama sekali. Maka ketika orang miskin sudah menikmati surga, orang-orang kaya masih dihisab, dimasar 500 tahun. Tetapi ketika orang kaya akhirnya masuk surga, bisa jadi tingkatannya jauh lebih tinggi daripada orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang kaya bisa melakukan amal yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Jadi masing-masingnya ada keutamaan sendiri-sendiri. Orang miskin itu lus surga. Sing dihisab nopo? Harta ndak punya. Paling-paling ini itu selesai. Sementara orang kaya ada motor, ada mobil, mobil ganti yang ini, mobil ganti yang itu. Dari mana uangnya? Halal, haram, riba, horor, apalagi apalagi sekarang hartanya berasal dari harta-harta yang online. Penuh, harus hati-hati. Bagaimana hukum mengambil gratis ongkir dari marketplace? Oh, begini. Bagaimana hukum mengambil gratis ongkir dari e-wallet, dompet virtual? Bagaimana mengambil untung dari e-money? Bagaimana hukum kripto? Napa niku? Niku. Bitcoin. Mas, ini hisabnya tambah panjang. Tetapi ketika orang kaya itu akhirnya bisa masuk surga, jauh ternyata bisa saja mengungguli orang-orang miskin. Karena ternyata hartanya digunakan untuk beli karpet masjid, beli HP, beli tripod, beli mic, beli macam-macam, beli kuota, paket yang itu digunakan untuk dakwah Islam. Ini akan ditanya, dari mana uangnya digunakan untuk apa? Ini akan ditanya, dari mana uangnya digunakan untuk apa saja. Tetapi ketika dia bisa menjawab, akhirnya ternyata digunakan untuk kebaikan, lah aman. Ketika masuk surga justru akan meninggikan derajat orang itu. Orang miskin misalnya nggak bisa beli tripod, nggak bisa beli HP misalnya, nggak bisa beli mic dan seterusnya. Tetapi cepat. Nah, siapa orangnya yang bisa masuk surga tanpa hisab itu? Disinilah kemudian disebutkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lafalnya milik Imam Muslim, kita bacakan. An Husain ibni Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, qala, beliau berkata, kuntu inda Sa'id ibni Jubair, saya pernah berada di sisi Sa'id. Saya ulangi, siapa yang berkata ini? Husain. Kita agar mudah memahami, kita ingat yang membawa hadis ini adalah Husain. Husain berkata, saya pernah ada di sisi Sa'id bin Jubair. Siapa yang ada di sisi Husain? Sa'id. Faqala, Sa'id berkata, ketika Husain ada di sisi Sa'id, yang ketika itu banyak orang, kata saya niki di sisi Ustadz Abdul Malik, tiba-tiba Ustadz Abdul Malik berkata, ini ibaratnya saya sedang membawakan hadis. Husain berkata bahwa Sa'id berkata kepada orang-orang, kata Sa'id, ayyukum ra'al kaukabal ladzi inqadhal barihah.
tadi malam siapa di antara kalian yang melihat ada bintang jatuh? Ternyata ulama-ulama salaf itu ngobrolnya juga tidak setiap waktu ngobrol tentang ini hukumnya gimana. Tidak selalu. Ternyata bintang jatuh menjadi bahan obrolan. Tetapi nanti kita lihat bagaimana obrolan dunia itu bisa dibawa ke ranah akhirat. Bisa meningkatkan iman. Yo, sopo mambengi sing ngerti ono bintang jatuh. Nah, bahasa kita. Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Kata Husain, pembawa hadis, Husain berkata, "Ana, aku tadi malam saya melihat bintang jatuh." Langsung Husain langsung berkata, kata Husain, "Amma inni lam akun fis shalah." Tetapi tadi malam saya melihat bintang jatuh bukan karena saya sedang sholat loh ya. Bahasa kita. Saya lihat bintang jatuh. Sebentar. Tapi saya tadi malam melihat bintang jatuh bukan karena saya sedang sholat. Saya bukan karena saya sholat malam. Walakinni ludirtu. Tapi karena saya terbangun lantaran tersengat binatang beracun. Tidak disebutkan binatang beracunnya apakah ular, kalajengking atau tunggeng atau yang lain. Yang penting binatang beracun. Ini kata Husain. Sebelum kita lanjutkan, kita ambil hikmah dari penjelasan ini. Husain langsung mengatakan, ketika ditanya siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh, saya. Saya. Tapi Husain langsung mengatakan, tapi bukan karena saya sedang sholat malam. Saya tadi malam tersengat binatang beracun. Husain tidak ingin orang-orang menyangka bahwa dirinya sholat malam, padahal dirinya tidak sholat malam. Husain tidak ingin dipuji pada suatu ibadah yang dirinya tidak melakukan. Saged difahami mboten? Ingin dipuji lantaran ibadah yang memang dilakukan, boleh tidak? Tidak. Apalagi ingin dipuji lantaran ibadah yang dia tidak melakukan. Ini lebih parah lagi. Contoh, saya misalnya, saya datang ke Ustadz Malik. Ustadz Malik, ini ada 1 juta untuk Masjid Al-Amin. Oh iya, jangan lupa tulis sing gede. Nek ora ditulis, awas sampean tak jaluk meneh. Ini ingin dipuji oleh orang-orang dengan amalan yang memang saya melakukan, dengan sedekah yang memang saya melakukan dan saya ingin dipuji. Itu tidak baik. Apalagi begini, ada orang datang ke saya, "Mas Ja'far, ini saya punya uang 1 juta. Jenengan lak mau ke Al-Amin toh? Nggih. Tolong berikan uang ini untuk Al-Amin. Bilang, tapi jangan pernah bilang kalau uang itu dari saya. Saya bawa uangnya ini dari mana? Dari orang lain. Saya cuma bawa." Saya datang ke Ustadz Malik, ini ada uang 1 juta infak. Kata Ustadz Malik, dari siapa? Saya bilang dengan niatan saya dari hamba Allah. Kata Ustadz Malik, hamba Allah yang mesti jenengan toh. Saya tidak mengiyakan, tetapi saya ya pokoknya hamba Allah. Biar saya dianggap bahwa saya yang sedekah dengan cara pokoknya hamba Allah. Karo mesam-mesem. Biar Ustadz Malik mengira sayalah hamba Allah tersebut, padahal bukan saya. Saged dipahami? Nah, ini lebih parah daripada yang tadi. Kalau tadi ingin dipuji, ya memang dia sedekah, tapi yang kedua ingin dipuji dengan pujian sedekah padahal dirinya tidak sedekah, niki parah. Nah, Husain tidak ingin seperti itu. Langsung mengatakan, tapi tadi malam saya tidak sholat malam. Jangan kira kalau saya sholat malam loh ya. Saya tadi malam tidak sholat malam. Tetapi saya terbangun lantaran tersengat binatang beracun, kemudian saya melihat bintang jatuh.
Nah, inilah yang kemudian tadi kita sampaikan bagaimana kemudian obrolan duniawi ini dibawa kepada ranah akhirat. Maka kemudian Said berkata kepada pembawa hadis yaitu Husain, "Fama famada sonata." Lalu apa yang kamu lakukan setelah kamu tersengat kalajengking? Kata Said, irtaqaitu, saya minta diruqyah. Cokot tunggeng niku njaluk di ruqyah. Ternyata ruqyah itu tidak hanya untuk kesurupan. Zaman sakniki ruqyah niku pikiran itu mesti kesurupan. Zaman dulu ndak, tersengat kala jengking itu di ruqyah. Maka kemudian Said berkata, "Fama hamalaka ala dzalika?" Apa yang membawamu untuk melakukan itu? Artinya, dasar kamu apa? Kenapa kok disengat binatang beracun kok kamu minta diruqyah? Kata Husain, haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi. Hadis yang yang diceritakan kepada kami dari asy-Sya'bi. Qal wa ma haddatsakum, apa yang diceritakan oleh asy-Sya'bi hadisnya yang dibawa kepada kamu? Qultu sami'a qultu qultu haddatsana an Buraidah bin Al-Husayb. Saya berkata, telah menceritakan kepada kami Buraidah bin Husayb annahu qala, bahwa dia berkata, la, ini hadisnya, la ruqyata illa min ainin aw humatin, tidak ada ruqyah yang paling manjur kecuali ruqyah untuk penyakit ain dan tersengat binatang beracun. Ruqyah untuk lain itu manjur, ruqyah untuk kesurupan itu bisa, tetapi ruqyah yang paling manjur itu justru ruqyah untuk orang yang terkena penyakit ain dan orang yang tersengat binatang beracun. Nah, penyakit ain itu apa? Itu penjelasan tersendiri, bisa dijelaskan oleh Ustaz Malik besok. Maka kemudian inilah yang menjadikan dasar Husain disengat kalajengking minta ruqyah. Maka kemudian Said berkata, qad ahsana manintaha ila ma sami'a, sungguh baik orang yang mencukupkan diri dari apa yang dia dengar. Artinya apa? Baik orang yang melakukan amal berdasarkan dalil yang dia dengar. Walakin, tapi haddatsana Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah bercerita kepada kami anin nabiyyi, dari Nabi, annahu qala, bahwa Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Uridat alayyal umam, ditampakkan bagiku umat-umat zaman dulu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan, ini umat Nabi ini umat Nabi ini umat Nabi ini. Banyak umat ditampakkan kepada Nabi Muhammad. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahat. Aku melihat ada Nabi yang pengikutnya ar-rahat, dalam riwayat yang lain ar-ruhait, yang pengikutnya tidak lebih dari 10. Nabi pengikutnya tidak ada 10. Niki Nabi. Nabi kemudian menjelaskan, wan nabiyya wa ma'ahur rajul war rajulan. Ada Nabi yang zaman dulu, yang Nabi itu hanya punya pengikut 1 orang, 2 orang. Nek jenengan kok dados Nabi punya pengikut hanya 1 orang, kinten-kinten pripun? Nek kula angkat tangan nyuwun pensiun dadi Nabi. Dakwah 50 tahun, pengikutnya hanya 1. Cobi pripun? Niki video ini diupload apa? YouTube-nya promosi ini. Satu visi kajian Al-Amin dilihat. Kemudian sudah ada 5 tahun, subscribernya hanya 1. Apakah masih melanjutkan upload? Tutup wae. Sudah 5 tahun hanya 1 orang.
Yang like nggak ada, yang subscribe nggak ada, cuma satu orang. Nah, ini ada nabi, dakwah bertahun-tahun, pengikutnya cuma satu, dua. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad." Ada nabi yang tidak ada pengikut satu orang pun. Berdakwah tidak ada yang ikut. Oleh karena itu tidak menjamin pengikut banyak itu benar. Tetapi juga tidak menjamin bahwa sedikit itu juga benar. Artinya kebenaran itu tidak dihitung dari berapa banyak, berapa jumlah. Tetapi kebenaran itu dihitung dari seberapa dia mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rufi ali sawadun azim. Tiba-tiba ditampakkan bagiku ada satu kelompok hitam. Artinya saking banyak sampai terlihat hitam. Fadhonantu annahum ummati. Saya kira itu umat saya. Kata Nabi, saya kira itu umat saya. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, kata Nabi, malaikat Jibril yang menemani Nabi Isra Mi'raj kemudian berkata kepada Nabi, hada Musa wa qaumuh. Itu Musa dan kaumnya. Itu kaumnya Nabi Musa yang banyak itu. Ternyata pengikutnya Nabi Musa ketika itu banyak. Fa nadhartu fa idza sawadun azim. Saya melihat ke arah yang lain, di sana ada yang lebih banyak. Fakilali hadhihi ummatuka. Itu baru umatmu yang lebih banyak. Umatnya Nabi Muhammad ternyata lebih banyak. Wa ma'hum, kata Nabi, umat yang banyak itu, yang paling banyak itu, yang ternyata itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab." Di antara umat yang banyak itu sejak Nabi Muhammad diutus sampai kiamat, pengikutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semua itu, di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. 70.000 niku kathah napa sekedhik? Kathah nek ngitunge sak alamin turah. Ning ngitungin niku pil zaman Nabi tekan kiamat berapa miliar umat Islam, dan yang masuk surga tanpa hisab hanya ada 70.000. Kinten-kinten kula panjenengan katut mboten ngertos. Semoga katut. Kita berdoa, bisa jadi. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah minta tambah. Maka Allah menambah, fazadani ma'akulli alfin sab'una alfan. Maka Allah menambah untukku setiap 1.000 orang itu membawa 70.000 orang lagi. 70.000 orang. Setiap 1.000 di belakangnya ada 70.000 orang lagi. Berarti berapa? 70.000 kali 70, 4.900.000 plus 70 yang asal tadi, berarti 4.970.000 orang. Lumayan. Daripada tok 70, ente tambah. Kesempatan semakin bertambah. Nah, setelah itu tsumma nahadha fadakhala manzilahu, maka kemudian setelah Rasulullah bersabda seperti itu, Rasulullah berdiri masuk rumah. Tiba-tiba Rasul berdiri masuk rumah. Fakhadhan nasu fi ulaik, maka para sahabat diskusi. Siapa ini? Rasulullah bersabda cuma sampai di situ. Ini siapa yang masuk surga tanpa hisab? Faqala ba'duhum, sebagian mereka ada yang berpendapat, fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka adalah orang yang senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Qala ba'dhum, sebagian mereka ada yang berpendapat, fala'allahum alladziina wulidu fil Islam. Mereka mungkin orang yang sejak lahir sudah Islam, falam yusyriku billahi syai'a, dan tidak pernah syirik kepada Allah. Mungkin. Wa dzakaru asya'a, mereka ada yang berpendapat begini, mereka sebagiannya berpendapat begini, banyak pendapat, saling berdiskusi. Inilah kebiasaan sahabat Nabi, senang berdiskusi pada perkara-perkara yang baik.
Ini di antara faedahnya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian keluar mendengar perbincangan para sahabat dari dalam rumah itu. Rasulullah kemudian keluar, fa akhbaruhu, maka kemudian Rasulullah mengabarkan kepada mereka tentang siapa yang masuk surga tanpa hisab. Faqala, maka Nabi bersabda, humul ladzina la yastarqun. Satu, cirinya adalah mereka tidak pernah meminta untuk diruqyah. Orang yang masuk surga tanpa hisab. Minta diruqyah itu boleh tidak? Boleh. Asalkan ruqyahnya ruqyah syar'iyah, bukan ruqyah yang syirik. Minta diruqyah itu boleh, tidak dilarang. Hukumnya boleh, tetapi kesempatan masuk surga tanpa hisab menjadi hilang. Artinya apakah orang itu masuk surga? Insya Allah tetap masuk surga selama dia orang mukmin. Selama dia mukmin, insya Allah tetap masuk surga. Jangan kemudian minta diruqyah, ora iso mlebu surga. Enggak. Insya Allah dia tetap masuk surga selama dia orang mukmin. Hanya yang kata-kata tanpa hisab menjadi kesempatannya menjadi hilang. Insya Allah masuk surga. Hanya saja ya dihisab. Satu, la yastarkun, dia tidak minta untuk diruqyah. Tapi kalau tidak diminta teko-teko diruqyah, beda urusan, beda masalah. Ini adalah minta. Ustadz Malik, tolong ruqyah saya, tolong, wis galau luar biasa, ora karuan, ruqyah saya, dan hilang sini. Misalnya minta. Yang kedua kata Nabi, wala yaktawun, dia tidak berobat dengan cara kai, yaitu besi dipanaskan, ditempel kepada yang sakit, nyos, maka insya Allah sembuh. Itu berobat dengan cara kai. Apakah tidak boleh berobat dengan cara kai? Boleh, tetapi hukumnya makruh. Kalau minta diruqyah itu hukumnya boleh. Kalau berobat dengan cara kai hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Tetapi boleh, tetapi lebih baik ditinggalkan. Nah, ciri yang kedua adalah orang yang tidak berobat dengan cara kai. Yang ketiga ini yang berat dan sering kali terjadi apa? Kata Nabi, syarat agar dia masuk surga tanpa hisab adalah wala yatatayyarun, dia tidak tatoyur. Tatoyur itu apa? Penjelasannya panjang. Gampangnya mengaitkan satu perkara dengan nasib padahal tidak ada kaitan apa-apa. Keluar masjid ada cicak jatuh, tek, ciloko, mesti arek ciloko. Piye njokan? Itu tatoyur. Keluar dari rumah, kemudian ketika keluar dari rumah di jalan ada ular lewat di depan. Ini mesti arek ono opo-opo. Balik ke rumah ndak jadi. Tatoyur. Kemudian ngenten misalnya nikahan yang di dapur bilang sebelum acara nikah selesai pokoknya ora oleh nyapu dapur, nek nyapu kualat. Tidak boleh menyapu dapur kalau acaranya belum selesai, dengan keyakinan menimbulkan petaka. Ini namanya tatoyur. Mau nikahan agar tidak turun hujan, maka melempar, mohon maaf, celana dalam ke atas genting. Enten niku? Kon main ora udan. Ini namanya tatoyur. Tidak berani duduk di kursi nomor 13 di bis dengan keyakinan 13 adalah angka sial. Itu namanya tatoyur, dan tatoyur itu hukumnya haram dan bahkan itu merupakan syirik. Meskipun syiriknya syirik kecil, bukan syirik besar nggih. Tatoyur itu bukan syirik besar, tetapi syirik kecil. Tetapi sekecil-kecilnya syirik lebih besar dosanya daripada dosa besar. Saya ulangi, sekecil-kecilnya syirik itu dosanya besar. Hanya saja memang namanya syirik kecil, tetapi dosanya tetap besar. Syarat yang ketiga, ini yang sering kali terjadi. Nopo malih wong Jawa
Wetono nikah dengan yang Rebo Pon, Selasa Pahing, Rebo papat Pon 5, papat tambah 5 songo, Selasa telu Pahing pitu, telu tambah pitu 10, 10 tambah songo 19. Tanggal piro arek nganti nang 19? Ora oleh. Tatoyur. Dan itu tidak diperkenankan dalam ajaran Islam. Syarat yang pertama apa mau? Tidak minta diruqyah meskipun boleh. Yang kedua, tidak berobat dengan cara kai, makruh kai itu. Yang ketiga, tidak tatoyur. Tatoyur itu haram. Tidak tatoyur. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat yang paling berat. Syarat yang keempat apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki paling berat. Nek ngomong gampang bismillahi tawakkaltu Allah gampang. Tetapi hati itu yang berat. Kadang tawakal, kemudian ada sedikit tawakal yang berkurang. Contoh, tanggal 3 sampai tanggal 20, napa? PKM. Hanjuk sok mangane piye? Hanjuk ora oleh gaji, hanjuk piye sing tuku beras. Lho sing ngewehi rezeki niku sinten? Ketika kita punya keyakinan hanjuk sesuk lih mangan kepiye, ada sedikit tawakal yang hilang. Niki paling berat dan paling susah. Niki sing nomor 4. Nek mboten minta diruqyah rada-rada gampang. Tidak berobat dengan cara kae, gampang. Malah saniki berobatnya dengan cara yang modern. Tidak tatoyur nggih rada-rada gampang ning rada-rada angel. Apalagi yang sudah terbiasa eh, dengan adat istiadat yang tidak ada sumbernya dari agama Islam yang dilarang. Ini yang keempat itu yang paling berat, tawakal. Nah, setelah itu Rasulullah selesai bersabda, 4 syarat kita ulangi. Yang pertama tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan cara kai. Yang ketiga, tidak tatoyur. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Selalu bertawakal kepada Allah. Syarat masuk surga tanpa hisab. Faqama Ukasyah. Tiba-tiba Ukasyah bin Mihsan, sahabat Nabi berdiri. Langsung berdiri niku, berdiri. Kemudian beliau berkata, Ukasha berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk orang itu, orang yang masuk surga tanpa hisab. Doakan saya ya Rasul agar saya termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta minhum, kamu termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Ukasah dijamin oleh Rasul masuk surga tanpa hisab, jaminan yang kalau kita dapat jaminan ini wis urip kaya ngopo sak-sae. Beres, arek diunek-unekke karo wong luweh, arek dikapak-kapake karo wong luweh. Sing penting jaminane mlebu surga ora dihisab. Kalau orang sudah mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab, wis pokoke beres urusan. Nah, orang-orang lihat, madok men. Ukasah berdiri minta dijamin anta minhum, kamu orang yang masuk surga tanpa hisab. Tsumma qama rajulun akhar, orang yang lain berdiri. Orang yang lain berdiri kepengin, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqaka biha Ukasyah. Wis kedisian Ukasyah.
Sabaqa biha Ukasyah. Wis kalian semua keduluan Ukasyah. Ya kalau memang ingin masuk surga tanpa hisab ya tadi syaratnya empat. Niki sahabat Nabi mawon tidak dijamin masuk surga tanpa hisab. Maka tidak ada jaminan, ya dapat jaminan satu orang tadi, yaitu Ukasyah bin Mihsan. Maka kita masih punya peluang dari 4.970.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kita ada peluang untuk itu dengan 4 syarat yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, paling tidak kita berusaha empat tadi, kita berusaha untuk menetapi keempat tadi. Tidak minta diruqyah, meskipun boleh, tidak berobat dengan cara kai, tidak tatoyur, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang masuk surga syukur-syukur tanpa hisab. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Salah dari saya, benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.